Don sudah ada di Krimsus itu Rabu malam jam 2 pagi. Ya ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, oke. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Dengan baju tahanan, tersangka 3 korupsi dan TPPU Don Rito diserahkan ke Kejaksaan Agung hari ini. Don Rito sudah ditahan oleh polisi usai penggeledahan yang dilakukan di kafe dan money changer miliknya di kawasan Jakarta Selatan. Kuasa hukum Don Rito menyebut sudah mendampingi pemeriksaan Don Rito sejak ia ditahan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Don sudah ada di Krimsus itu Rabu malam jam 2 pagi. Hari malam Sabtu kami dihubungi oleh pihak penyidik supaya hadir di Polda Krimsus hari Sabtu jam 10 untuk melakukan pendampingan Pak Idon pada saat diperiksa oleh penyidik. Itulah kami datang, kemudian kami masuk di ruang penyidik. Itulah pertama kali kami baru bisa ketemu dengan Pak Idon. Kuasa hukum Handika Hanggo Wongso mengakui uang yang disita polisi di Cafe The Clan dan money changer Cipete milik tersangka Don Rito dengan seorang pengusaha untuk membangun kawasan pelabuhan di Kalimantan Timur. Namun, ia tak mau menjelaskan secara rinci siapa pemilik uang tersebut. Itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Sementara mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan, walaupun statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kortas Tipikor Polri terkait dugaan kasus korupsi Asabri. Setelah penyidikan kasus korupsi ini diserahkan ke Kejagung, Febri juga belum ditahan karena dinilai kooperatif. Enggak. Kita yakin. Beliau ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, oke. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Ya, pokoknya nanti itu ada. Yang jelas dia pasti ada. Masih ada di Indonesia dan kan sudah dicekal juga. Mantan jaksa yang juga mantan Kepala PPATK Muhammad Yusuf menyebut untuk memeriksa aliran dana dugaan tindak pidana pencucian uang, penyidik bisa melibatkan PPATK untuk mengetahui transaksi mencurigakan dalam kasus korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kita mencari tahu aliran dana itu dari mana sumbernya, kemana siapa pernah terjadi transaksi menyangkut nama-nama yang disebut di dalam berkasnya Pak Polisi yang sudah dikirim pada kejaksaan. Kemudian lagi kita lihat lagi bahwa dari rekeningnya masing-masing pihak itu akan kelihatan, Mas Tifa, pernah transaksi kemana saja, siapa saja terlibat. Nah, ini sebenarnya tidak sulit bagi PPATK kalau mereka segera bergerak. Hari ini tersangka dugaan 3 kasus korupsi dan TPPU Don Rito diserahkan ke Kejaksaan Agung beserta seluruh barang buktinya. Apakah Don Rito bisa mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi yang juga menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka? Tim Liputan Kompas TV. Tersangka 3 kasus korupsi dan TPPU, Don Rito diserahkan dari polisi ke Kejaksaan Agung hari ini. Kejagung menyebut proses ini sebagai bentuk transparansi. Saat ditanya terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang belum ditahan padahal sudah berstatus tersangka, Kejagung menyebut ex-Jampitsus itu baru dipanggil untuk pemeriksaan hari ini. Makanya kami transparan, kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan, diserahkan dulu ke kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Cukup ya, baik ya, sudah, baik kami batasi. Loh kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Sudah, ya, cukup ya, yuk.
Selain menyerahkan tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya juga menyerahkan barang bukti berupa uang 6 miliar rupiah, emas 23 karat sebanyak 74 kg, 6 juta dolar Amerika Serikat, dan 16.000 dolar Singapura. Barang bukti dikumpulkan dari beberapa lokasi penggeledahan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan ex-Jampitsus. Hari ini satu tersangka, Don Rito, sudah diserahkan dari tahan Kejaksaan Agung. Sementara tersangka lainnya, yakni mantan Jampitsus Febri Adriansyah, baru dipanggil untuk pemeriksaan oleh Kejaksaan. Lalu apakah Don Rito berani mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan apakah penyidikan ini bisa mengusut pemilik uang dan emas yang ditemukan termasuk di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Saya akan berdiskusi bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara Profesor Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki dan pakar hukum pidana tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat sore semuanya, dengan Tifal di sini. Halo, kok saya nggak ada suaranya? Suara saya terdengarkah, Bu Yenti, Prof. Kiki? Belum ada suaranya. Bu Yenti, Prof. Kiki. Kita akan coba sambungkan kembali sambungan komunikasi kami dengan para narasumber yang bergabung saat ini. Ada Guru Besar Universitas Bhayangkara Hermawan Sulistyo dan pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat sore semuanya. Suara Tifal terdengarkan untuk saat ini, Bapak Ibu? Terdengar. Oke. Tapi beritanya dari tadi nggak bisa saya ikuti, nggak ada suaranya. Oke, nanti saya bantu kalau begitu. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami Bapak Ibu sekalian. Prof. Kiki, begini, ada kan satu tersangka Don Rito sudah ditahan. Sekarang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Tapi satu tersangka lain, ex-Jampitsus ini belum kunjung ditahan, bahkan baru dikasih surat panggilan pemeriksaannya hari ini. Anda melihat ada perlakuan berbeda untuk penanganan kasus untuk kedua tersangka ini? Iya, jelas berbeda. Mestinya kan dipanggil semuanya. Kalau nggak dipanggil ya nggak dipanggil semuanya. Lalu pertimbangannya apa kalau nggak dipanggil? Kalau dipanggil ya harus semua gitu kan. Kalau alasannya tadi dari jaksa bilangnya itu ada pertimbangan dari penyidik. Anda menangkap ada pertimbangan yang jelas nggak kalau kemudian Febri belum kunjung ditahan? Nggak begini, kalau soal teknis, pertimbangan teknis, biasanya ada dua cara. Kalau ditahan dulu dia mau ngomong banyak tentang jaringannya, atau sebaliknya, nanti dia diam, jaringannya nggak kebuka. Atau kalau dibiarin, belum ditahan, kan dia kontak teman-temannya, kontak minta tolong ke sini, minta tolong ke sana. Jadi jaringannya kebuka seperti itu. Nah, saya tidak tahu pertimbangan penyidik yang mana nih, yang pertama atau yang kedua gitu. Oke. Kalau menurut Anda Bu Yenti, apakah ini akan berpengaruh juga pengusutan kasus lebih-lebih soal pencucian uang di sini? Oh ya, sangat ya. Tadi Prof. Kiki sudah menyampaikan ini ada tidak equality before the law ya. Ini maksudnya apa? Ada perbedaan perlakuan. Karena gini, kita kan tidak boleh memperlakukan peraturan itu dengan melihat status sosial, jabatan, ekonomi, dan justru malah tidak melindungi kepentingan rakyat ya. Ini menurut saya ya, Pak Kiki, menurut saya ini negara sedang menunjukkan dengan vulgarnya sikap semena-mena dan sok kuasa. Karena masyarakat sudah resah ini apa-apaan. Ada perbedaan-perbedaan sedang melindungi siapa. Dan mungkin Prof. Iki ya, kita sama-sama. Ini bukan persetujuan antar lembaga, ini sebetulnya negara sedang memerangi koruptor. Sedang memberantas korupsi, bukan melindungi, apalagi soliditas antar lembaga-lembaga ini sudah melenceng dari tujuan berhukum kita. Ini jadi di sesuatu yang tidak baik. Peraturan kan ada, peraturan tadi Prof. Eki sudah menyebutkan pertimbangannya apa, pertimbangan nggak ditahan dan ditahan itu kan ada. Dikhawatirkan itu tadi menyampaikan teman-temannya menghilangkan bukti sama yang dikhawatirkan terhadap DR, malah mungkin lebih berat ini ya. Jadi tolonglah kalau peraturan-peraturan tertulis itu sering tidak dipatuhi, bahkan tidak diperlakukan dengan tegas dan penuh integritas, ya aturan tertulis itu hanya sebagai teks mati aja yang tidak ada gunanya untuk masyarakat, untuk tujuan kita bernegara dengan baik, anti korupsi. Bahkan ini bertentangan dengan semangatnya Presiden Prabowo yang setiap pertemuan mengatakan pemberantasan korupsi adalah kita perangi, pemberantasan korupsi segala-galanya untuk kita. Nah, ini gimana? Meskipun sudah ada satu pihak swasta yang ditahan, Bu.
Iya, tadi kan ya ada ditahan, ada enggak. Makanya tuh pilah-pilah kan Pak Kiki tadi mengatakan ini pilah-pilah apa dan yang paling penting kalau negara ini mau jujur gitu ya, justru yang punya jabatan, yang punya relasi banyak ini yang harusnya duluan. Apakah bisa menjawab bahwa pihak swasta dan DR dan sebagainya itu yang sudah ditahan atau sudah apa sudah ada tindakan-tindakan upaya paksa yang lebih dibandingkan dengan yang belum ini, apakah memang yang belum ini sangat tidak Baik. mengkhawatirkan? Nah, itu penting. Mungkin Prof. Kiki yang jawab itu Nah, nanti. oke. Termasuk juga gini Prof. Kiki yang juga saya cermati pernyataan Kapus Penkum yang bilang bahwa Febri tidak ditahan karena dia kooperatif. Sejauh mana Anda mencermati pernyataan itu? Tapi jawabnya nanti ya. Kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV, saudara. Prof. Kiki dan Bu Yenti masih bergabung dengan saya dalam diskusi kami sore hari ini. Prof. Kiki, kalau merujuk pernyataan Jampitsus yang menyebut Febri tidak ditahan, alasannya salah satunya karena kooperatif. Masuk akal nggak menurut Anda? Itu kura-kura dalam perahu itu. Udah pura-pura tidak tahu. Oh, semua orang tahu kok. Ini hari gini nggak mungkin kita itu menutup-nutupi kayak gitu. Nah, silahkan publik menilai dan membantu mengarahkan apakah Jaksa Agung Muda yang baru ini takut atau ada kepentingan lain. Kalau takut kepada siapa? Dia sudah Jaksa Agung Muda. Nah, kalau takut ya satu-satunya kemungkinan terhadap saudara tua lah gitu. Bagaimana saudara tua menggerebek Polda Metro, bagaimana saudara tua menterinya langsung sendiri turun tangan kayak gitu. Padahal fungsi mereka kan fungsi pertahanan. Ini publik semua tahu. Jadi bohong kalau dibilang wah ini untuk itu. Alasan yang dibuat-buat itu kalau ketahuan bohong ditutupi dengan kebohongan yang lain. Jadi orang itu bisa berbohong selama-lamanya kepada satu orang. Bisa berbohong pada semua orang pada satu event atau satu poin atau satu masalah. Tapi tidak bisa berbohong pada semua orang selamanya gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Dan ini pasti akan menghambat proses hukum yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung ini. Nah, iyalah, kalau saya dibuka aja lah biar tahu, biar ini sebetulnya momen bagus untuk kejaksaan ya. Momen bagus untuk bersih-bersih mumpung didukung publik kalau itu dilakukan gitu. Sama seperti polisi memanfaatkan ini untuk membangun citra dengan membersihkan diri. Tapi polisi juga setengah takut gitu. Baru ditangkap belum diapa-apain udah diserahin ke jaksa. Lah, jaksa tidak mungkin jeruk makan jeruk gitu. Bayangkan Jaksa Agung Muda yang baru ini mewarisi sebuah institusi dengan personil-personilnya dari yang lama. Nah, yang lama itu komandannya Febri. Nah, bayangkan, lalu dia membuat tim nanti untuk memeriksa mantan komandannya. Kalaupun sudah tidak mantan, jangan-jangan masih jadi anak buahnya gitu. Masih bisa disuruh-suruh gitu loh. Nah, Prof. Yenti, kalau kata Prof. Kiki ini jeruk makan jeruk, maka kemudian perlu nggak pihak lain untuk mengusut kasus ini terutama dari aspek pencucian uangnya? Karena terakhir kali saya dengar pernyataan dari Pak Yusuf, mantan Kepala PPATK perlu dilibatkan di situ. Anda setuju nggak? Sangat ya, dari sejak awal juga PPATK sudah terlibat harusnya. Meskipun misalnya waktu itu korupsi ini kan disampaikan ada TPPU-nya, itu berarti sudah melibatkan PPATK juga. Tapi dari segi hukum ya, betul-betul hukum kejahatan yang murni saya ini kan, ini adalah diserahkan kepada Kejaksaan Agung itu juga sudah, polisi itu kenapa ya takut, nggak mampu atau apa gitu ya. Dan Kejaksaan Agung kok mengambil alih itu apa ya teorinya, dasar hukumnya apa? Begini,
pengambil alihan maupun pengambil alihan atau pelimpahan itu adanya di Undang-Undang KPK. Katanya ada beberapa kriteria. Kriterianya kan terpenuhi, yaitu tantangan psikologisnya ada. Kalau bagaimana KPK itu harus juga aktif, jangan diam-diam aja seperti ini, gitu ya. Apalagi sekarang KPK di bawah presidennya dong bilang KPK bahwa ini bahaya. Tantangan sudah ada sejak awal, yaitu tantangan masalah kepercayaan masyarakat yang hilang, kemudian bakal ada iwuh pekewuh, ada ancaman barang bukti hilang, barang bukti tidak sesuai. Kan kemarin sudah mendatangkan katanya FBI, katanya mendatangkan apakah ini emas ini murni apa tidak. Jadi gini ya, betul Prof. Kiki ya, Pak Kiki, Mas Kiki, ini kok aneh ya. Jadi logika masyarakat itu benar-benar dilecehkan oleh negara. Dilecehkan bahwa kita itu punya penalaran yang sehat, itu dianggap tidak punya, sehingga kita itu seperti dibebodoh gitu ya, dianggap bodoh. Padahal menurut saya ini justru penegak hukum atau lembaga negara atau para penguasa ini kan tidak mungkin tidak pinter, tapi mereka rela mengorbankan harga diri dan reputasinya sehingga nampak seolah-olah ya itu tadi sok tidak memperhatikan perasaan masyarakat dan kekhawatiran, dan ini harus PPATK sejak awal dan dengan KPK. Sehingga kalau gitu, sorry saya potong Bu, kalau kemudian kondisinya sekarang Don Rito yang baru ditahan dan dilimpahkan atau diserahkan kemudian ke Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan ulang itu tadi, ini malah akan memperjelas atau malah kebalikannya pengusutan kasus ini? Ya, satu ini nggak strategis karena tadi mundur kan, tadinya sudah maju malah akan diteliti lagi. Itu kan sudah nggak jelas itu bicara seperti itu. Dan Mas Tito ya, melimpahkan, menyerahkan itu hanya terminologi, ya kan? Semuanya itu ya bentuk penyerahan. Apakah melimpahkan, ke lembaga lain, apakah itu dari misalnya penyidikan sudah P19, P21, apalah itu ya. Dan itu ada kriterianya kalau satu lembaga. Tapi yang namanya melimpahkan, menyerahkan menurut Undang-Undang KPK itu adalah itu haknya KPK, kewajibannya KPK. KPK mengambil alih dari kejaksaan, dari kepolisian, atau dalam hal KPK ada permasalahan di KPK misalnya melibatkan komisionernya, KPK itu melimpahkan ke bawah ke kejaksaan atau kepolisian. Itu juga penting gitu ya, karena melimpahkan maka dia muncullah istilah supervisi lah. Ini kan aneh, menyerahkan atau melimpahkannya juga dasar hukumnya nggak jelas, kemudian tiba-tiba ada supervisi. Jadi apa ya, saya nggak tahu ya. Kami yang dari kampus itu yang belajar ini, saya sudah di Stranas Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2004, dan kita punya blueprint untuk 20 tahun yaitu sampai 2025. Jadi kita tuh bingung sebetulnya siapa ya ini yang memahami betul, atau mereka itu sengaja membodohin kita. Sehingga nanti ini bahayanya adalah pertaruhannya adalah ketidakpercayaan pada titik tertentu masyarakat dan dia tidak mau patuh pada peraturan. Anda sepakat soal itu Prof. Kiki bahwa ini mengganggu nalar publik yang seperti disampaikan Bu Yenti? Iya, semua orang akan setuju itu. Kalau saya lihat, saya tuh sebetulnya pengen membayangkan jangan Don Rito yang ditangkap itu Don Corleone. Kalau Don Corleone-nya ditangkap, tolong jelasin ini maksudnya gimana tuh? Don Corleone itu maksudnya siapa tuh? Kura-kura dalam perahu ini. Ya jelasin dulu dong, kan yang ngomong Anda, Prof. Ya, Don Corleone kan nama samaran. Saya nggak tahu aslinya siapa gitu. Tapi dia ada di mana-mana, yang publik hanya bisa menduga-duga. Ya. Kenapa tidak pada fungsinya dia ada di situ kayak gitu? Itu Don Corleone. Nah, sehingga dengan ditahannya Don Rito ini, kalau menurut Anda, karena udah diserahkan nih kasusnya ke Kejaksaan Agung, dia bakal berani buka nggak? Terang nggak nih kasus menurut Anda? Saya nggak percaya. Orang caranya aja udah diumpetin dulu, baru ditangkap, masih ada gajah yang lebih gede, kan nggak mungkin kucing itu makan gajah, kegedean, nggak akan bisa dia makan gajah. Orang
jam tangannya aja belum diproses, jampitsus ya, jam tangan. Kenapa tiba-tiba jadi jam tangan? Oke, terima kasih banyak Prof. Kiki, Bu Yenti sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore semuanya. Berita lainnya, usai jeda, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Tak hanya itu, kubu Jokowi juga mempertanyakan keabsahan ijazah S3 Roy Suryo. Tetap di Kompas TV.